Salah satu bentuk peran Roh Kudus, dia melahirkan saksi Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 14. Kedua, mengisi hati orang dengan kebenaran tentang Yesus Kristus. Ketiga, sebagai pengajar orang Kristen. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 14. Ketiga, roh yang menolong, memimpin, dan menghibur, dan menjadi teman yang setia. Memimpin kita agar sejalan dengan kehendak Allah. Suatu pribadi yang nyata, yang datang dan tinggal di dalam diri kita. Jadi Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu sebelum naik ke surga dicurahkan tepat 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi hari Pentakosta dikenal sejak zaman Perjanjian Lama, yang berarti hari ke-50. Jadi mulanya merupakan perayaan syukur atas panen raya yang biasanya dirayakan pada akhir masa panen gandum. Imamat 23 ayat 15 sampai 21 dan Ulangan 16 ayat 9 sampai 12. Angka itu dihitung dari saat memotong gandum untuk pertama kalinya dan saat iman mempersembahkan berkat tuaian itu. Imamat 23 ayat 31. Jadi dalam perkembangan selanjutnya, perayaan Pentakosta juga dipakai untuk memperingati hari turunnya hukum Taurat melalui Musa di Gunung Sinai. 2 Korintus 15 ayat 10 sampai 13, Keluaran 19 ayat 16 sampai 20, Ulangan 5 ayat 4 sampai 5. Oleh gereja perdana, perayaan Pentakosta itu diberi makna baru, yaitu turunnya Roh Kudus kepada para rasul yang dirayakan hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus ditandai dengan peristiwa yang luar biasa ketika para murid dan banyak orang dan berbagai suku bangsa sedang berkumpul. Tiba-tiba Roh Kudus turun dalam wujud tiupan angin yang kencang, lidah-lidah api, dan kemampuan berbicara dengan berbagai bahasa. Jadi tiupan yang angin kencang ini mengingatkan kita pada karya Tuhan Yesus yang mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul yang menghembusi, dalam bahasa Latinnya itu spiritus, kepada mereka. Yohanes 20 ayat 22. Jadi istilah ini dipakai untuk menyebut Roh Kudus yang memiliki arti, yaitu bahwa adalah merupakan di sini kita lihat adalah penghibur, ya, penghibur. Peristiwa turunnya Roh Kudus ini ditandai dengan mujizat, yaitu mujizat bahasa. Para murid berasal dari Galilea mampu berbicara dengan bahasa lain sesuai bahasa berbagai suku bangsa yang hadir. Kisah 2 ayat 9 sampai 11. Bahasa yang diucapkan oleh para murid adalah bahasa yang dipahami oleh orang lain dari berbagai suku bangsa. Hal ini menjadi simbol bahwa gereja harus memberitakan Injil kepada segala bangsa di dunia ini. Jadi peristiwa turunnya Roh Kudus sering disebut juga dengan hari lahirnya gereja, hari kelahiran kita semua. Karena hari ini sebagaimana Allah menghembusi Adam dan menjadikan dia hidup, Tuhan Yesus menghembusi gereja dan kita semua dengan nafas kehidupan ilahinya untuk mencurahkan Roh Kudus kepada para rasul, menghembusi juga apa tadi bahasa Latinnya spiritus, yaitu Yohanes 20 ayat 22. Jadi istilah ini dipakai untuk menyebutkan Roh Kudus itu memiliki arti dia hadir dalam bentuk angin dan lidah-lidah api. Jadi Roh Kudus itu adalah wujud kehadiran Allah dalam cara lain yang khusus setelah Yesus naik ke surga. Jadi Roh Kudus akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus secara fisik sudah kembali kepada Bapa di surga. Karena dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, Roh Kudus disebut sebagai parakletos yang artinya dipanggil untuk menolong, menasehati. Nah, langkah berikutnya kita akan menganalisis lagi kegiatan ini, kegiatan untuk memilah-milah, mengurai dan membedakan, mengelompokkan apa sih Roh Kudus, apa gunanya, apa artinya. Nah, peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman ini, dia sebagai penopang hidup orang beriman. Sebagai contoh kita lihat seorang anak SMP kelas 8
Tony tidak pernah bersedih sekalipun sedang menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya. Ia selalu mendapatkan kekuatan untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam hidupnya. Ia selalu mendapatkan penghiburan di saat mengalami kesedihan. Nah, menurut pendapat kamu, mengapa Tony mampu mengatasi semuanya itu ya? Nah, jadi Roh Kudus yang memampukan dia sehingga sanggup menghadapi semua persoalan hidupnya. Roh Kudus juga yang memberikan penghiburan dan kekuatan baginya. Nah, berikutnya lagi kita di sini masuk kepada menganalisis tadi dari soal yang ketiga. Tuhan Yesus yang mengutus Roh Kudus yang disebut juga sebagai penghibur. Artinya, jika kita sedang bersedih, Roh Kudus hadir, memberi penghiburan dan menguatkan kita. Keempat, Roh Kudus adalah salah satu pribadi yang nyata yang datang dan tinggal di dalam hidup orang percaya. Roh Kudus yang merupakan Roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur dan menjadi teman yang setia. Roh Kudus memimpin hidup kita agar hidup kita itu menurut kehendak Allah. Nah, menurut pendapat kamu, yang kelima ya, apakah pada zaman sekarang ini kuasa Roh Kudus masih dapat dirasakan oleh orang percaya? Tentu jawabnya masih, sebab sampai saat ini gereja sudah semakin bertumbuh. Yang keenam, dalam perjanjian lama, khususnya dalam perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, tiang api merupakan simbol kehadiran Allah yang maha agung. Selain itu juga sebagai sarana pemurnian dan penghakiman. Dalam perjanjian baru, lidah api itu melambangkan daya transformasi. Ya, jadi Roh Kudus itu pengudusan, pencerahan, penerang, peneguhan, pembersihan, pengampunan dosa. Jadi tugas kita adalah menjaga agar api Roh Kudus itu tetap menyala di dalam diri kita. Api Roh Kudus itu tetap menyala dalam diri kita. Jadi pada saat kita mengalami kesedihan, tiba-tiba datang teman kamu memberi penghiburan sehingga kamu merasa dikuatkan oleh teman kamu itu. Benarkah temanmu itu sedang dipakai oleh Roh Kudus? Benar. Ya, benar Bu, karena Roh Kudus mampu berkarya memakai siapa saja. Roh Kudus membawa perubahan yang radikal bagi para murid-murid, yang mana mereka yang tadinya mengurung diri kini berani keluar. Bahkan Petrus dengan berapi-api berkhotbah di hadapan banyak orang. Jadi melalui khotbah Petrus dan karya Roh Kudus, banyak orang yang bertobat dan dibaptis. Awalnya adalah 3.000 orang yang bertobat dibaptis pada peristiwa Pentakosta. Di gereja-gereja Pentakosta dan Harismatik yang bertumbuh sebagai bentuk baru gerakan Pentakostal, terjadi gairah. Ya, terjadi gairah yang luar biasa di dalam peribadahan. Lagu-lagu mereka melukiskan perubahan hidup dan persekutuan yang erat antara manusia dengan Tuhan. Jadi Roh Kudus ini memberikan kekuatan dan semangat yang baru bagi orang percaya yang mengikut Kristus. Sehingga dengan demikian mereka benar-benar dapat menempuh hidup baru bersama Kristus dan meninggalkan hidup lama kedagingan melawan jiwa yang membuat hidup kita dangkal. Jadi dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 dijelaskan, "Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kita mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Ada janji Tuhan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Yang dimaksud dengan penolong yang lain ini adalah siapa? Roh Kudus. Di dalam Alkitab disebutkan ada 2 jenis karisma dari Roh Kudus. Karunia-karunia dimaksudkan di sini untuk menguduskan mereka yang menerimanya. Jadi karunia-karunia yang menguduskan itu seperti yang disebutkan oleh Nabi Yesaya 11 ayat 2 dalam kitabnya Yesaya 11 ayat 2 sampai 3. Karunia-karunia itu adalah hikmat,
pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan, dan takut akan Tuhan. Karunia-karunia yang disebut itu sebagai karismata. Dari karismata dalam bahasa Yunani artinya anugerah yang memberikan sukacita, keindahan, dan bahagia. Jadi karunia yang kedua adalah karismata. Sebagaimana kita ketahui dari Paulus dan sebagian lagi dari sejarah-sejarah gereja perdana. Dari Paulus kita dapat menemukan khususnya dan lainnya 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 11 dan pasal 12 ayat 28 sampai 31 serta Roma 12 ayat 6 sampai 8. Dalam 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 11 ini kita menemukan 9 karismata. Anugerah itu artinya karismata ya. Karunia untuk mengadakan, melayani dan untuk memimpin selain karunia-karunia lain yang sudah disebutkan 1 Korintus 12 ayat 6 sampai 11, dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 disebutkan karunia yang lain adalah melayani, mengajar dan menasehati. Dari semua karunia itu Rasul Paulus menjelaskan bahwa ada 3 hal yang penting daripada semuanya, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Ia mengatakan, Rasul Paulus mengatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ini yang sering disebut trilogi rohani Kristen ya, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Jika karunia yang terbesar adalah kasih, maka kasih pun seharusnya menjadi ciri yang paling menonjol dalam kehidupan setiap gereja dan setiap orang Kristen. Ada kerendahan hati untuk menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Filipi 2 ayat 3. Semua ini adalah tanda bahwa hadirnya pekerjaan Allah melalui Roh Kudus-Nya yang membentuk dan membangun kita masing-masing sehingga kita semakin bertumbuh ke arah Kristus. Efesus 4 ayat 15. Jadi ada janji Tuhan Yesus tentang Roh Kudus ini. Dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, Roh Kudus tadi disebut sebagai Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong, menasehati. Dengan demikian Roh Kudus itu akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik kembali kepada Bapa di surga. Ini harus dikomunikasikan. Anak-anak ibu yang dikasih, setelah tadi kamu mengumpulkan informasi yang dari penjelasan ini, kita mengasosiasikan lagi, kita mengolah informasi lagi itu, mendalami lagi, menggali lagi, menambah kedalamannya. Maka dalam hal ini anak ibu di sini kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 14. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya jaga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi bagi Paulus jelas Allah sendirilah yang memberikan kekuatan kepada dia untuk hal itu, dikaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi bagi Paulus jelas Allah sendirilah yang memberikan kepadanya kekuatan yang ia butuhkan, dan pemberian itu ia peroleh Roh Kudus
yang telah Tuhan Yesus sendiri karuniakan kepada para murid dan kepada setiap orang yang percaya mengikut Dia. Roh Kudus memberi penghiburan dan menguatkan kita. Roh Kudus juga disebutnya sebagai penghibur, artinya jika kita sedang bersedih, Roh Kudus hadir memberi penghiburan dan menguatkan. Kesedihan biasanya membuat orang tidak berdaya, bingung, galau. Tapi penghiburan memang selalu mengandung penguatan. Kata penghibur yang digunakan untuk merujuk kepada Roh Kudus biasanya diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya adalah comforter, yaitu comforter dalam bahasa Inggris. Kata comfort merupakan akar kata comforter yang berasal dari kata bahasa Latin yaitu cum laut ya, cum, bersama-sama, dan forte itu kekuatan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kata comfort atau menghibur itu artinya datang untuk hadir bersama-sama dengan orang yang percaya kepada Yesus, yang berduka, yang mengalami kemalangan, untuk menguatkannya. Inilah peran Roh Kudus di dalam hidup orang Kristen. Jadi karya Roh Kudus yang terjadi pada gereja-gereja zaman sekarang ini yaitu menguatkan gereja dan umat, membuat hidup jemaat lebih baik dan sejahtera, memimpin kita diberikan kekuatan dan semangat baru bagi orang percaya yang mengikut Kristus sehingga mereka benar-benar dapat menempuh hidup yang baru bersama Kristus. Jadi membuat gairah, Roh Kudus itu membuat gairah yang luar biasa di dalam peribadahan di kalangan gereja-gereja Pentakosta dan karismatik yang bertumbuh sebagai bentuk baru gerakan Pentakosta ini. Jadi anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini pula ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi dalam hal ini. Kita mengasosiasikan, yaitu mengolah informasi tadi lagi. Lebih dalam lagi kita gali apa sebenarnya Roh Kudus itu. Roh Kudus akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus tadi. Ibu ulang kembali, secara fisik sudah kembali pada Bapa di surga. Peranannya dalam kehidupan orang Kristen sehari-hari sangat penting, adalah kekuatan. Jadi sejak awal gereja terbentuk, sejak murid Tuhan Yesus mendapatkan pencurahan Roh Kudus, mereka memperoleh kekuatan yang luar biasa yang memungkinkan mereka berdiri tegak tanpa takut di Yerusalem dan berbicara kepada orang banyak tentang siapa Yesus yang mereka salibkan itu. Kisah Para Rasul 2. Berikutnya lagi apa peranan kedua? Menopang hidup sebagai orang beriman agar memperoleh kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Jadi kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus itu terbukti dalam kehidupan berbagai tokoh dalam Alkitab maupun sejarah gereja. Jadi di sini anak-anak ibu kita lihat Rasul Paulus sendiri sering menghadapi masalah yang berat, serangan dari kiri dan kanan. Jadi peranan Roh Kudus itu sebagai Allah yang menguatkan dipertegas dengan pengalaman Rasul Paulus sendiri dalam menghadapi masalahnya. Rasul Paulus mengalami tekanan dan penderitaan hanya karena mempertahankan kesetiaan kepada Yesus. Jadi kutipan dari kata-kata Paulus sendiri menunjukkan bahwa di sini kita lihat ketiga pribadi dan bekerja bersama-sama, saling mendukung dan saling mengerti. Ketiga pribadi tadi di sini kita lihat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi setiap orang Kristen itu hidup bersama dengan Roh Kudus. Secara resmi, Roh Kudus hadir bersama orang-orang Kristen pada saat dibaptis. Ketika pendeta mengucapkan rumusan yang diakui oleh gereja di segala abad dan tempat. Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Meskipun demikian, setiap orang Kristen juga perlu memelihara hubungan dengan Roh Kudus, menjaga hidupnya agar tetap dalam ketaatan kepada Allah sehingga ia tidak akan mendukakan Roh Kudus. Seperti yang dinasihatkan dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan kamu menjelang hari-hari penyelamatan. Jadi di masa gereja perdana, masalah ini sudah muncul ketika jemaat Korintus muncul kelompok-kelompok yang sangat menekankan karunia-karunia seperti untuk menyembuhkan, bernubuat, berbahasa roh, dan lain-lain. Terhadap jemaat Korintus, Rasul Paulus memberikan nasihatnya bahwa ada 3 hal yang paling utama bagi orang Kristen.
Ibu kembali mengulang ya, dalam hal ini anak ibu langkah kelima dapat nanti bisa mengkomunikasikan kembali pembelajaran yang sudah awal tadi. Jadi di sini kita lihat, dengan demikian kata Paulus, janganlah kita mempertengkarkan masalah ini, sebaliknya biarlah kita mengutamakan yang terpenting bagi kita adalah iman, pengharapan, dan kasih. Jadi anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, kita dilihat di sini Tuhan Yesus dalam segala hal, kata Rasul Paulus di sini kita lihat bahwa kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Jadi kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. 2 Korintus 4 ayat 10. Maka demikianlah, maka kamu giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata, karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan. Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dan kamu kepada dirinya. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 14. Anak-anak ibu bisa baca Alkitabnya nanti ya. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 14. Namun demikian Paulus tidak pernah berputus asa. Itu terjadi karena apa ya? Paulus memperoleh kekuatan dari Roh Kudus sendiri, seperti yang diungkapkannya dalam 2 Korintus 4 ayat 10 tadi. Ya, supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi meskipun Paulus merasakan tekanan dan penderitaan begitu berat, ia tetap bertahan dalam pelayanannya. Ia mengatakan, karena kami tahu bahwa Ia telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama dengan kamu kepada dirinya. 2 Korintus 4 ayat 14. Bagaimana Paulus bisa memiliki pengetahuan seperti itu ya? Jawabannya dalam pasal 2 Korintus 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi bagi Paulus jelas sekali bahwa Allah sendirilah yang memberikan kepadanya kekuatan yang ia butuhkan, dan pemberian itu ia peroleh lewat Roh Kudus yang telah Yesus sendiri karuniakan kepada para murid dan kepada setiap orang percaya dan mengikut Dia. Jadi sejalan dengan itu, Ibu berikan kesempatan kalian tugas menceritakan secara tulisan tentang pengalaman kamu menderita sebagai pengikut Yesus Kristus, atau kesaksian. Kalau nggak pernah menderita sebagai saksi Kristus, ya boleh tentang kesaksian bahwa kehidupan kamu selaku orang percaya, kehidupan kamu selaku orang percaya senantiasa disertai oleh Allah yang begitu setia. Ibu ulang kembali ya. Kamu punya tugas dalam hal ini, tuliskan pengalaman kamu, bagaimana kamu menderita sebagai pengikut Yesus Kristus. Oh, enggak menderita Bu kalau ngikut Yesus Kristus misalnya. Kalau begitu, kamu boleh pilih tugas yang lain, yaitu judulnya misalnya, kehidupan saya selaku orang percaya senantiasa disertai oleh Allah yang begitu setia. Begitu ya. Jadi ini dilaksanakan tugas berikutnya. Sesudah PTS ini tugasnya nak ya. Nah, Pendeta Justin Welby, Uskup Agung Canterbury dari Inggris yang diakui sebagai pemimpin persekutuan gereja Anglikan, dalam hal ini kita lihat bahwa sedunia, gereja Anglikan sedunia, dia sebagai pemimpinnya mengatakan bahwa orang Kristen telah diserang, dan dalam beberapa kasus mengatakan semata-mata hanya karena iman mereka. Pendeta Welby ini mengucapkan hal itu sambil mendoakan ya para korban dan pelaku pengepungan dan penembakan selama 4 hari terhadap mall di Nairobi, Kenya, yang menewaskan sekurang-kurangnya 67 orang pada bulan September 2013
beberapa tahun yang lalu. Dari Info Express 25 September 2013. Jadi peranan Roh Kudus, kita lanjutkan kembali pelajaran ini. Dalam menguatkan gereja dan umat, Roh Kudus itu menghibur dan menguatkan. Tuhan Yesus sendiri menjanjikan bahwa Allah mengutus Roh Kudus kepada para murid, yaitu penghibur yang akan mengajarkan dan mengingatkan mereka akan semua yang telah Ia ajarkan. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Allah Bapa dalam namaku, Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur dalam bahasa Inggrisnya adalah comforter, kata yang berasal dari akan kata comfort tadi, menghibur Ibu udah terangkan juga di awal-awal pembelajaran ini. Jadi kata itu berarti bersama-sama, sementara kata forte itu adalah kekuatan. Jadi dengan kata lain, comfort itu dalam bahasa Inggris berarti bersama-sama memberikan kekuatan. Jadi jelas penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus itu juga adalah kekuatan yang akan mengembalikan orang-orang yang dihiburkan pada kekuatan sebelumnya dan bahkan lebih hebat lagi dengan kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini menguatkan gereja dan umat. Dalam waktu sekitar 50 tahun terakhir ini, dunia menyaksikan bagaimana pertumbuhan gereja yang sangat luar biasa di Asia, di Afrika, Amerika Latin. Gereja-gereja baru bertumbuh di mana-mana, kebanyakan ya dari gereja Pentakosta, Karismatik. Jadi kesimpulan yang diberikan oleh Donald Miller, profesor bidang studi agama dari University of Southern California College, yang meneliti lebih dari 20 negara dan dari 4 benua. Jadi gerakan Pentakostal ini memberikan dampak positif bagi para anggota gerejanya, khususnya mereka yang tadinya menghambur-hamburkan uangnya untuk mabuk-mabukan, berjudi, menggunakan narkoba, melacur, kini mulai dapat menabung, dan hal itu membuat hidup mereka lebih baik dan sejahtera. Itu dikutip dari Miller dari Yamamori 2007. Memberikan kekuatan. Jadi Roh Kudus itu memberikan kekuatan dan semangat baru bagi orang percaya yang mengikut Yesus Kristus. Jadi anak-anak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, pada kesempatan kali ini kita benar-benar dapat menempuh hidup yang baru. Menempuh hidup yang baru bersama Kristus, meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang lama yang merugikan tubuh, kesehatan, bahkan juga kondisi yang merugikan diri sendiri. Sebagai bentuk baru gerakan Pentakostal ini, terjadi gairah yang luar biasa dalam peribadatan di kalangan gereja Pentakostal dan karismatik. Ya, jadi mereka melukiskan pembaruan hidup dari persekutuan erat antara orang percaya dengan Tuhannya. Namun pada saat yang sama kita perlu berhati-hati dengan sifatnya, yaitu roh tidak berbentuk dan yang dapat berembus kemana-mana saja tanpa bisa ditebak. Gerakan roh sulit diduga. Dalam Yohanes 3 ayat 8, Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi kita sulit membedakan mana sebetulnya merupakan pekerjaan Roh Kudus dan mana yang bukan. Jadi sebuah pedoman untuk bukan untuk menjanjikan, tapi untuk menguji roh yang kita jumpai. Sebuah pedomannya itu dalam 1 Yohanes dikatakan bahwa saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Roh Kudus Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Yohanes 4 ayat 1-3. Jadi dalam Kolose 3 ayat 5-6 dikatakan pula, karena itulah matikanlah dirimu dari segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu,
nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama itu dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi hidup dalam percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, serta penyembahan berhala tidak mungkin mencerminkan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi timbul kesombongan, jangan timbul kesombongan ya bagi anak-anak ibu yang memeluk Kristen yang beraliran Pentakosta atau karismatik. Anak-anak kabar baik walaupun bergereja di sana bukan berarti harus sombong. Sebab semua gereja adalah satu, kepalanya adalah Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini anak-anak ibu yang dikasihi Tuhan, kita tetap harus ingat bahwa siapakah Roh Kudus itu tadi kembali udah diulang-ulang. Maka pada kesempatan kali ini juga Ibu mau sampaikan bahwa kita terlebih dahulu memuji Tuhan, kita bernyanyi sebagai penutup pembelajaran ini, yaitu anak-anak ibu kita bersama-sama bernyanyi lebih dulu, yaitu Roh Kudus hadir di sini. Ibu bacakan aja di sini dulu ya. Sebagai penutupnya kita berdoa. Roh Kudus hadir di sini, mengalirlah dalam pembelajaran ini, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah, Roh Kudus turut bekerja di antara kita. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi. Shalom.